sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Timor Leste sangat mengenaskan. Stadion tak layak standar FIFA, malah gelar laga kandang di stadion musuh. Tim nasional Timor Leste akan memainkan pertandingan kandang mereka melawan Chinese Taipei di Stadion Kaohsiung, Taiwan di leg kedua kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Alasannya karena stadion di Timor Leste tidak memenuhi standar FIFA dan AFC untuk menyelenggarakan pertandingan internasional. Dengan demikian, Timor Leste akan memainkan 2 pertandingan mereka di babak kualifikasi pertama Piala Dunia FIFA 2025 di Stadion Kaohsiung, Taiwan. Timor Leste diduga tak punya dana juga untuk operasional dengan menggelar di Indonesia atau Australia yang notabene lebih dekat dengan wilayah Timor Leste. Yes, alhamdulillah. Satu pemain Liga Champions Eropa kode PSSI gabung timnas Indonesia. Malaysia auto ketar-ketir. Setelah memproses berkas naturalisasi Jay Itzas Venezia dan Nathan Chuaon, disinyalir ada satu nama pemain keturunan lain yang didekati PSSI. Dia adalah Kevin Dix. Pemain milik Football Club Copenhagen ini memang tidak mengikuti Instagram Erick Thohir. Namun, pesepak bola yang dikenal lincah ini diketahui menyukai unggahan Erick Thohir soal Nathan Chuaon. Selamat datang di Indonesia, Nathan Chuaon. Pemain yang saat ini membela klub Liga Inggris, Swansea City punya komitmen dan niat besar untuk ikut menjadi bagian dari timnas Indonesia, tulis Erick Thohir di feed Instagramnya. Di luar dugaan, unggahan tersebut disukai Kevin Dix. Apakah ini pertanda sudah ada omongan soal naturalisasi antara Kevin Dix dan PSSI? Menarik untuk dinantikan. Hoki Caraka dapat pujian hebat dari legenda raksasa Eropa. Bikin warga Indonesia sangat bangga. Hoki Caraka mencatatkan debutnya saat timnas Indonesia membantai Brunei Darussalam. Rupanya di balik karier menanjak Hoki Caraka ada campur tangan Dennis Wise. Legenda Chelsea itu mengatakan bahwa Hoki Caraka awalnya bermain sebagai seorang back tengah di seleksi Garuda Select Season 3 sebelum ia merubah posisinya sebagai penyerang tengah. Saya ingat anak laki-laki itu Hoki yang sangat pendiam dan murah senyum hadir di selection camp sebagai seorang back tengah, kata Dennis Wise. Setelah saya melihat gaya bermainnya, saya menyadari bahwa itu bukan posisinya. Saya ubah posisi sebagai penyerang tengah. Hanya butuh 20 menit. Ia mencetak 3 gol. Kemampuan alaminya terlihat, lanjutnya. Saya yakin anak ini punya kemampuan dan suatu hari nanti akan bermain untuk tim nasional. Saya selalu bilang kepadanya, jika dia cukup bagus, usia tidak akan menjadi masalah. Pelatih tim nasional juga bisa melihat bahwa ia cukup kuat secara fisik dan juga mental untuk bisa terpilih, imbuh legenda Chelsea itu. Brunei auto ketar-ketir lagi. Mark Klok sangat berani buat pernyataan begini jelang leg kedua. Pemain Persib Bandung itu ingin membawa timnas Indonesia menyapu bersih 2 pertandingan dengan hasil kemenangan. Harus ini menang telak, kata Klok kepada awak media. Target kami harus menang setiap laga dan di sana Brunei juga mau menang, sambungnya. Lebih lanjut, Klok mengatakan bahwa kemenangan telak atas Brunei Darussalam di leg pertama memang sudah sesuai target. Sebab target mereka adalah mencetak lebih dari 5 gol. Kemenangan yang bagus, cetak 6 gol. Target kami di atas 5 gol, tapi ada 1 laga lagi, terang Klok. Bung Akmal dan Bung Towel auto menangis kejang usai disikat pernyataan keras Asnawi.
Bintang tim nasional Indonesia Asnawi Mangkualam membeberkan targetnya bersama skuad Garuda di Piala Asia 2023 nanti. Timnas Indonesia berhasil lolos kualifikasi Piala Asia setelah finish sebagai runner-up grup A, dan Asnawi mengungkapkan kalau dia ingin membawa skuad Garuda melaju ke fase gugur. Pemain Jeonnam Dragons tersebut juga membandingkan Piala Asia dan Piala AFF. Menurutnya, Piala Asia akan lebih membuat Indonesia dikenal supaya para pemain bisa dilirik tidak hanya tim-tim di negara ASEAN saja, tapi juga se-Asia. Targetnya bisa lolos fase grup. Piala Asia nih lebih bergengsi. Jadi di Piala Asia ini kita bisa lebih dikenal klub-klub luar. Kalau Piala AFF kan ASEAN saja, Korea nggak nonton, ucap Asnawi di saluran YouTube Sport 77. Jadi tim-tim di Asia ini bisa lihat kualitas pemain-pemain Indonesia. Kalau Piala AFF kan memang circle-nya cuma di ASEAN saja, jadi tim-tim di Jepang, Korea nggak melihat dan nggak peduli dengan turnamen itu. Tapi bergengsinya sangat besar di Indonesia, ujar Asnawi. Kabar gembira, Erick Thohir mengaku butuh 150 pemain timnas. Siap berikan solusi hebat ini. Apakah menambah naturalisasi? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku timnas Indonesia masih kekurangan stok pemain untuk bermain di berbagai event. Menurutnya, timnas Indonesia masih mengalami kekurangan stok pemain. Mantan Presiden Inter Milan tersebut mencontohkan di posisi gelandang timnas U23 Indonesia semalam. Di posisi tersebut menurutnya hanya ada Marcelino, Ferdinand, dan Ivar Jenner. Pas ada rotasi kelihatan kita, jadi memang itu saya bilang bahwa kita harus terus mencari pemain pelapis, ujarnya. Menurutnya, Erick Thohir setidaknya membutuhkan 150 pemain untuk bisa membela timnas Indonesia di berbagai level usia dan event. Erick mengaku pembenahan grassroots bakal jadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan talenta tersebut. Nah, ini juga yang kenapa saya berkali-kali jangan berpuas diri, ujar Erick Thohir. Jangan kemenangan ini jadi euforia. Tetapi bagaimana kemenangan ini terus justru membangun dari grassroots dari U17, U20, U23. Dan kita bisa lihat juga banyak pemain ini juga masuk tim senior juga. Nah, ini yang saya rasa menjadi catatan tersendiri buat kami di PSSI untuk terus mempersiapkan pemain. Saya sudah sampaikan kita harus paling tidak punya stok 150 pemain untuk pemain senior, pemain U23, pemain U20, dan U17, ujarnya. Erick Thohir pun menawarkan solusi untuk masalah tersebut, salah satunya dengan melangsungkan kembali Elite Pro Academy. Ya, kalau menurut admin mending tambah naturalisasi biar cepet naik.